Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif Muhlisatul Fauzia dengan NIM 0569320048 Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua, struktur data dengan soal sebagai berikut. Eh, Untuk penjelasan materi soal nomor 1 di program Java pada nomor 1 ini kita menggunakan struktur data struct dengan konsep LIFO, last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang akan keluar. Kelas yang digunakan adalah struct dari library Java. Untuk bagian struct ini berisinya proses untuk mengimpor kelas dari packaging Java util agar dapat digunakan dalam program. Kemudian dalam membuat kelas metode utama, di sini ada public class tugas 2 dan nomor 1. Ini merupakan kelas nama program file yang kita buat. Untuk bagian main, di sini metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Dalam membuat objek stack, integer berarti stack yang hanya menyimpan data bertipe bilangan bulat. Stack bekerja menggunakan prinsip LIFO. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Ini untuk program memiliki array berisi di 8 data integer. Untuk data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam stack. Untuk proses dari sistem outprintln sampai di sistem outprintln push file, di sini merupakan proses push memasukkan data. Pada bagian log4 ini digunakan untuk memasukkan seluruh data ke dalam stack menggunakan metode push. Karena stack bersifat LIFO, data paling atas setelah semua push adalah 88 dan data yang paling bawah adalah 11. Kita memanggil sistem outprintln isi stack sebelum pop di sini. Ini artinya untuk seluruh data berhasil masuk ke stack. Pada bagian sistem outprintln proses pop mengambil data, ini merupakan pada bagian ini merupakan proses pop untuk pengambilan data. Pada metode pop ini digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas dari stack. Karena pada dasarnya karena prinsipnya LIFO, maka data yang akan keluar pertama adalah 88. Pada perintah ini akan menampilkan data yang di pop. Karena 88 adalah angka terakhir yang masuk. Pada perintah ini akan menampilkan isi stack setelah di pop. Nanti untuk hasil akhirnya, untuk data pada ini nanti hasil akhirnya untuk data 88 nanti akan hilang atau sudah hilang dari stack karena telah di pop. Coba kita run dulu. Nah, di sini sebelumnya data awal masih seperti ini. Setelah di pop nanti untuk angka 88 akan hilang. Jadi angkanya seperti ini. Selanjutnya pada soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini untuk program Java ini kita menggunakan struktur data GUI dengan konsep FIFO, freeze in, freeze out. Yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Nanti untuk kelas yang digunakan adalah GUI dengan implementasi linked list. Pada bagian ini untuk pada bagian ini baris ini tuh berfungsi untuk mengimport GUI interface GUI di Java. Linked itu adalah kelas yang digunakan untuk mengimplementasi GUI. Dalam membuat kelas dan metode utama,
public class itu merupakan nama kelas program yang kita buat. Kemudian untuk main itu adalah metode utama yang dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Dalam membuat objek kue, bernama kue ini untuk integer itu berarti kue hanya menyimpan data bilangan bulat. Kue bekerja menggunakan prinsip FIFO. Kita akan menyiapkan datanya sama seperti yang pada soal nomor 1 tadi. Untuk datanya sama seperti yang nomor 1 tadi, yaitu di angka 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Ini memiliki 8 data integer. Data ini nanti akan dimasukkan ke dalam kue. Pada proses kue atau memasukkan data, ini di sini akan ada perintah seperti ini. Pada log for ini digunakan pada log for digunakan untuk memasukkan semua data ke kue menggunakan metode add. Untuk urutan on kue seperti ini, nanti untuk data pertama berada di depan dan data terakhir berada di belakang. Perintah menampilkan kue sebelum di kue. Ini untuk isi kue ini untuk seluruh data berhasil masuk ke dalam kue. Perintah untuk proses di kue atau mengambil data pada metode poll ini digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling depan dari kue. Karena kue merupakan prinsip FIFO, maka data pertama yang keluar adalah di 11. Nanti untuk nilai yang diambil disimpan pada variabel di kue value. Untuk menampilkan data yang sudah di kue, ini ada perintah di sistem outprintln data yang di kue plus di kue value. Data yang akan dibuat adalah 11 karena 11 adalah data pertama yang masuk. Perintah untuk menampilkan isi kue setelah di kue, yaitu sistem outprintln isi kue sudah di kue plus kue. Nanti data 11 sudah keluar dari kue. Pada program ini, konsep ini mirip seperti antrian di kasir, antrian kendaraan, atau antrian tiket. Orang yang datang terlebih dahulu pasti akan dilayani terlebih dahulu. Untuk penjelasan bagian ADD, ini menambahkan data. ADD itu fungsi untuk menambahkan data di bagian kue. Untuk pool itu fungsi untuk mengambil data dari depan kue. Proses ini dilakukan tanpa pencarian data. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Pada soal nomor 3 ini program Java ini mengimplementasikan algoritma quicksort, yaitu algoritma pengurutan data yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu dengan membagi dan menaklukkan. Untuk quicksort sendiri bekerja dengan cara memilih sebuah pivot, membagi data menjadi data lebih kecil dari pivot dan data lebih besar dari pivot. Selanjutnya bekerja dengan menggunakan kedua bagian secara rekursif sampai seluruh data terurut. Untuk import pribadi kita menggunakan perintah seperti ini, import Java util arrays. Arrays itu digunakan untuk menampilkan isi array dengan menggunakan arrays.toString agar hasil array lebih mudah dibaca. Selanjutnya untuk dalam membuat kelas dan metode main, ini untuk perintah public class tugas nomor 3, public static voice main string args. Ini untuk tugas ini merupakan nama kelas program file yang saya buat. Kemudian untuk main itu merupakan metode utama yang pertama dijalankan saat program dieksekusi. Di sini untuk datanya sudah saya acak, datanya sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, bedanya hanya ini diacak saja. Karena pada dasarnya untuk konsep quicksort itu nanti kan akan mengurutkan data, jadi kita datanya diacak terlebih dahulu. Data ini nantinya akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Perintah untuk menampilkan data sebelum diurutkan, yaitu dengan sistem outprintln data sebelum diurutkan plus array to string data. Outputnya data sebelum diurutkan, yaitu datanya seperti ini. Selanjutnya untuk memanggil metode quicksort, yaitu dengan perintah quicksort data, 0, data.length 1. Untuk quicksort ini dipanggil untuk mengurutkan array. Data itu array yang akan diurutkan, dan untuk angka 0 di sini itu merupakan indeks awal array. Kemudian untuk data length 1 itu merupakan indeks akhir array. Pada metode quicksort itu dengan perintah public static void quicksort in low in hig. Pada metode ini digunakan untuk memanggil array dan memanggil proses pengurutan secara rekursif. Untuk kondisi rekursif di if low hig ini untuk di sini artinya berarti proses sorting dilakukan jika indeks awal lebih kecil dari indeks akhir. Jika tinggal satu data, nanti proses akan berhenti. Pada bagian NP partition are low hig. Untuk metode partition ini berfungsi untuk menentukan posisi pivot yang benar dan memisahkan data kecil dan data besar. Nanti untuk P merupakan posisi pivot setelah diurutkan. Kemudian pada rekursi kiri dan kanan ini dengan perintah quicksort at low P1 dan quicksort RP plus 1 hig. Pada bagian kiri pivot diurutkan lagi dan bagian kanan pivot akan diurutkan lagi juga. Proses akan terus berulang sampai semua data terurut. Kemudian untuk metode partition ini di pivot static in partition in are in low in hig. Ini merupakan metode ini adalah quicksort. Untuk menentukan pivot dengan perintah in pivot sama dengan Untuk menentukan pivot dengan perintah in pivot sama dengan array, nanti pivot akan diambil dari elemen terakhir array, dari data awal yang tadi berantakan, dengan pivot pertama 77.
Kemudian untuk variabel i-nya di in i sama dengan low 1, ini digunakan untuk menyimpan posisi elemen yang lebih kecil dari pivot. Pada for in j, low j hig j++ ini merupakan perulangan partition. Ini loop digunakan untuk membandingkan semua elemen dengan pivot. Nantinya jika data lebih kecil dari pivot, indeks i akan bertambah dan data ditukar. Pada proses swap, ini dengan perintah seperti ini, intemp ri sama dengan rj, untuk rj sama dengan temp. Ini dengan tujuan untuk data kecil nanti akan pindah ke kiri pivot dan data besar akan pindah ke kanan pivot. Untuk menempatkan pivot dengan perintah seperti ini, intemp ri plus 1 sama dengan rhig sama dengan temp. Pivot nanti akan dipindah ke posisi yang benar. Untuk mengembalikan posisi pivot, nanti metode akan mengembalikan indeks pivot. Dengan perintah sistem out println, data setelah diurutkan plus arise to string data, ini merupakan hasil setelah sorting. Untuk outputnya, data setelah diurutkan, nanti data akan terurut dari bagian kiri yaitu terkecil hingga ke kanan yaitu terbesar. Jadi nanti data berhasil diurutkan dari kecil yang terbesar. Coba kita run dulu untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nanti dari awalnya datanya yang berantakan seperti ini, belum terurut, nanti hasilnya akan terurut dari yang terkecil pada bagian kiri dan terbesar pada bagian kanan. Pada konsep di Thrift and Conquer, Quicksort menggunakan divide dengan membagi array berdasarkan pivot. Conquer ini menggunakan bagian kiri dan kanan, dan Combine menghasilkan array terurut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.